membaik dengan angka pertumbuhan ekonomi 4,01%. Di tahun kemarin banyak sekali event yang kita adakan. Kita mulai membranding Kota Solo sebagai kota budaya yang modern. Kita punya event budaya ke Paris. Kita punya event Asian Para Games, konser Dream Theater, Muktamar Muhammadiyah, Porseni NU, dan lain-lain. Ini efeknya luar biasa sekali. Hotel tinggi okupansinya, semuanya kecepatan, multiplier efeknya luar biasa. Dan ini saya yakin efeknya se-Solo Raya. 2022, mohon maaf jangan kecepatan itu tadi data BBS. Ini efeknya luar biasa sekali. Jadi 2022 mulai terlihat hasilnya. Pertumbuhan ekonomi naik menjadi 6,25%, lebih tinggi dari ibu kota Semarang, di atas rata-rata nasional. Ini kita di bawahnya sedikit dari Boyolali, tapi saya yakin tahun depan bisa kita kejar. Angka kemiskinan turun, pengangguran terbuka turun, indeks pembangunan manusia naik, ini kita cukup tinggi. Luasan kawasan kumuh turun dari 135 hektar menjadi sisa 87 hektar. Ini PR ke depan. Lalu yang tadi yang 17 pembangunan prioritas mau ditampilkan. Jadi ini fokus pembangunan di kota kami, Pak Gubernur. Intinya yang mangkrak kita lanjutkan, yang jelek kita percantik, yang belum pernah disentuh kita sentuh. Jadi kalau di Solo itu tidak bisa business as usual, karena Solo ini agak tricky karena tidak punya tambang, tidak punya pertanian, tidak punya perikanan. Jadi PAD-nya murni dari pajak dan retribusi. Dari 17 ini sebagian sudah on progress, sebagian sudah kita buka, dan Pak Gubernur juga sudah mengunjungi beberapa tempat di antara 17 tempat ini. Lalu kita langsung ke velodrome saja ya. Mohon izin Bapak untuk usulan prioritas kami. Ini kita punya velodrome di mana Pak? Ini kayaknya dari zaman saya TK atau SD belum pernah disentuh kembali. Jadi mohon izin Pak Gubernur untuk dibantu untuk mengupgrade velodrome yang ada di Manah ini. Ini sejalan dengan visi-misi kota Solo yang sedang di-branding sebagai kota destinasi wisata olahraga. Jadi kita sudah berhasil menjadi tuan rumah Para Games juara 1. Kita juga tahun ini menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kita nanti mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah final dan closing. Lalu ya harapannya kalau sepeda jangan dilupakan Pak Gubernur. Jadi ini salah satu usulan yang mohon sekali untuk diprioritaskan. Lalu ketika semua fisik sudah disentuh, ini saya mohon Pak Gubernur juga mohon dukungannya. Kita pengen fokus non fisik. Di antara 17 prioritas tadi ada yang namanya Solo Teknopark. Jadi saya berharap sekali lagi Pak Gubernur untuk kegiatan agenda Kominfo Provinsi atau Brida dari provinsi bisa difokuskan di Solo Teknopark. Di sana sudah ada inkubasi UMKM, pelatihan migas, las bawah air, dan pelatihan cyber security. Ini mohon ditampilkan videonya hanya 1 menit saja. Suaranya nggak keluar. Sumber daya manusia. Terima kasih Pak Gubernur. Harapannya nanti semoga kita mendapat arahan agar kabupaten dan kota se-Solo Raya ini bisa bersinergi, terutama untuk mengatasi kemacetan dan banjir. Saya yakin kalau kita semua bersinergi bersatu, yang namanya pertumbuhan ekonomi tadi sudah kita lihat pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap kabupaten. Saya yakin perputaran ekonomi di Solo Raya ini melebihi Semarang Raya. Sekali lagi Bapak Gubernur mohon arahannya, dan saya mohon usulan-usulan dari Solo dan kabupaten-kabupaten yang lain bisa terrealisasi. Ini sebagai legasi dari Pak Gubernur untuk ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
utama kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Nampaknya PR terbesar Jawa Tengah masih di turun, pengangguran terbuka turun, indeks pembangunan manusia naik, ini kita cukup tinggi. Luasan kawasan kumuh turun dari 135 hektar menjadi sisa 87 hektar. Ini BRI ke depan. Lalu yang tadi yang 17 pembangunan prioritas mau ditampilkan. Jadi ini fokus pembangunan di kota kami, Pak Gubernur. Intinya yang mangkrak kita lanjutkan, yang jelek kita percantik, yang belum pernah disentuh kita sentuh. Jadi kalau di Solo itu tidak bisa business as usual karena Solo ini agak tricky karena tidak punya tambang, tidak punya pertanian, tidak punya perikanan. Jadi BRI-nya murni dari pajak dan retribusi. Jadi dari 17 ini sebagian sudah on progress, sebagian sudah kita buka dan Pak Gubernur juga sudah mengunjungi beberapa tempat di antara 17 tempat ini. Lalu kita ke langsung ke velodrome saja ya. Mohon izin Bapak untuk usulan prioritas kami, ini kita punya velodrome di Manahan Pak. Ini kayaknya dari zaman saya TK atau SD belum pernah disentuh kembali. Jadi mohon izin Pak Gubernur untuk dibantu untuk mengupgrade velodrome yang ada di Manahan ini sejalan dengan visi-visi kota Solo yang sedang di-branding sebagai kota destinasi wisata olahraga. Jadi kita sudah berhasil menjadi tuan rumah Para Games juara 1. Kita juga tahun ini menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kita nanti mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah final dan closing. Lalu ya harapannya kalau sepeda jangan dilupakan Pak Gubernur. Jadi ini salah satu usulan yang mohon sekali untuk diprioritaskan. Lalu ketika semua fisik sudah disentuh, ini saya mohon Pak Gubernur juga mohon dukungannya. Kita pengen fokus non fisik. Di antara 17 prioritas tadi ada yang namanya Solo Technopark. Jadi saya berharap sekali lagi Pak Gubernur untuk kegiatan agenda Kominfo Provinsi atau Brida dari provinsi bisa difokuskan di Solo Technopark. Di sana sudah ada inkubasi UMKM, pelatihan migas, las bawah air, dan pelatihan cyber security. Ini mohon ditampilkan videonya hanya 1 menit saja. Suaranya nggak keluar. Sumber daya manusia. Terima kasih Pak Gubernur. Harapannya nanti semoga kita mendapat arahan agar kabupaten dan kota Solo Raya ini bisa bersinergi, terutama untuk mengatasi kemacetan dan banjir. Saya yakin kalau kita semua bersinergi bersatu, yang namanya pertumbuhan ekonomi, tadi sudah kita lihat pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap kabupaten. Saya yakin perputaran ekonomi di Solo Raya ini melebihi Semarang Raya. Sekali lagi Bapak Gubernur mohon arahannya dan saya mohon usulan-usulan dari Solo dan kabupaten-kabupaten yang lain bisa terrealisasi. Ini sebagai legasi dari Pak Gubernur untuk ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur sudah semua nampaknya semua daerah dari pelayanan dasar itu ada 3 aspek utama: kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Nampaknya PR terbesar Jawa Tengah masih di